Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Ramadan bersama saya Arum Sophia Putri dari kelas 11 RPL. Di sini tentunya saya tidak sendirian, saya bersama narasumber spesial nih, bersama Bapak Waki. Selamat datang Pak Waki. Selamat datang, Rum. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, walaupun sedang puasa, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih Pak kira-kira? Saya biasa sibuk kerjaan sekolah seperti biasa, kesibukan di luar, ada alhamdulillah, tapi patut disyukuri kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu seorang pustakawan di SMK Farmasi Majina, betul Pak? Betul. Kalau boleh tahu Pak Waki di sini sejak kapan Pak? Saya di SMK Farmasi sejak 2007. Sejak SMK berdiri, saya sudah itu. Wah, berarti lama juga ya Pak? Ya lumayan lah, sudah tidak muda lagi lah. Berarti semulai saya 1 tahun Pak Waki sudah berada di sini. Oh, berarti baru 1 tahun ya? Iya. Saya sudah di sini. Iya. Saya berarti udah tidak muda lagi ini berarti ya. Kan di sini kita mau membahas bincang-bincang Ramadan nih Pak. Iya. Di bulan puasa yang penuh berkah ini Pak, kan selain kita menahan lapar nih Pak, kita juga harus menahan perkataan, hati yang bersih gitu Pak. Kira-kira apa aja sih Pak yang bisa membatalkan puasa? Ya, terima kasih. Sarum, sebelumnya terima kasih ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, karena kita sekarang alhamdulillah sudah masuk bulan Ramadan, itu memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu harus betul-betul kita jaga dari mulai terbitnya fajar, yaitu yang kita kenal sebagai imsak, sampai terbenamnya matahari atau yang kita kenal dengan azan maghrib. Jadi di antara waktu itu kita itu harus memperhatikan hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan puasa kita. Jadi perlu saya katakan bahwa ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita secara fikih ya. Secara fikih ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama diantaranya adalah jelas makan dan minum yang disengaja, maka puasa kita itu menjadi batal. Terus juga ada yang memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita, semisal hidung, terus mulut, telinga, dan jalan depan, jalan belakang yang ada di anggota tubuh kita itu termasuk membatalkan puasa. Terus juga bisa membatalkan puasa itu adalah muntah dengan disengaja. Itu puasa kita itu bisa menjadi batal, itu ya. Terus juga kalau yang perempuan itu keluar head ataupun nifas, maka itu puasanya menjadi batal. Kemudian ada yang gangguan jiwa, gila, itu puasanya menjadi batal. Ada juga sebab murtad itu keluar dari Islam. Ada itu yang namanya murtad perbuatan, ada itu yang namanya murtad perkataan, ada yang namanya murtad keyakinan. Ketiganya itu dapat membatalkan puasa. Ya. Terus juga keluar manis secara disengaja, itu juga membatalkan puasa. Terus yang terakhir adalah bersetubuh di siang hari, itu juga dapat membatalkan puasa. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Itu mungkin Mbak Arum itu sedikit banyak tahu tentang batal-batal puasa. Kayak gitu. Oke Pak, terima kasih. Di sini Pak saya ada pertanyaan. Apakah pacaran tidak ketemu itu bisa membatalkan puasa Pak? Pacaran tapi tidak? Iya, tidak ketemu. LDR berarti ya? LDR. Jadi kalau LDR ya, secara fikih pacaran itu memang tidak membatalkan puasa, apalagi kalau misalkan LDR tadi itu tidak membatalkan puasa.
Jadi terus yang batal apanya? Itu yang batal kalau misalkan sampai LDR-nya itu sampai maaf, sampai mengundang syahwat, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan sebab LDR-nya itu misalkan, maka yang batal itu bukan puasanya, tapi pahala puasa. Pahala puasanya itu batal, tapi puasanya secara fikih itu tetap sah. Ya percuma saja kita seharian ya hanya bisa menahan lapar dan haus tapi tidak dapat pahala puasa, itu percuma saja. Jadi sebisa mungkin pas lagi bulan puasa itu kita tinggalkan hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan pahala-pahala puasa kayak gitu. Terus nih Pak, kan saya dulu pas kecil ya Pak, katanya kalau kentut di air tuh Pak, katanya iya bisa membatalkan puasa. Oke, nah itu kalau kentut di air ya, kita itu ada istilah sambil menyelam buang air kayak gitu ya. Sambil menyelam buang air. Itu secara fikih, kalau memang dirasa ada yang masuk ketika kentut di dalam air, maka itu puasanya batal. Ya, itu puasanya menjadi batal. Tapi kalau kita yakin, misalnya kita lagi renang bulan puasa misal, dan kita yakin tidak ada tidak ada yang masuk ke lubang itu, dan kita yakin tidak ada yang masuk ketika kentut, maka itu tidak batal. Jadi itu dikembalikan kepada ya masing-masing yang merasakan itu. Jadi kalau memang yakin ada yang masuk berarti puasanya batal. Karena itu tadi syarat sahnya puasa itu tidak boleh ada sesuatu yang masuk pada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kesimpulannya kalau kita pas berenang misalkan kentut di dalam air misalkan maka itu sangat mungkin puasanya bisa menjadi batal karena pada proses pada proses ketika kita kentut itu kan lubangnya itu terbuka karena mengeluarkan angin, mungkin secara bersamaan air itu bisa masuk. Nah itu mungkin yang bisa membatalkan itu seperti itu kayak gitu Mbak Rum. Iya Pak. Terus di sini kan saya nih sebagai remaja ya, kadang moodnya tuh ganti-ganti gitu Pak, bisa seneng, ya, bisa betul, sedih. Betul. Nah itu ketika saya nangis nih, di siang hari kan lagi puasa nih, kira-kira batal atau gimana nih Pak? Oh Mbak Rum itu ceritanya lagi sama pacar misalkan ya lagi ada masalah terus nangis sampai terseduh-seduh kayak gitu ya di siang hari. Nah itu puasanya batal apa enggak kalau misalkan nangis kayak gitu? Tergantung. Kalau misalkan nangis sampai terseduh-seduh sampai misalnya air matanya sampai ketelan ya batal. Tapi kalau misalkan hanya nangis normal kayak gitu, air matanya tidak ada yang tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Batal bisa ya nangis sambil nyemil kayak gitu, itu batal puasanya ya. Iya waktu itu sama aja makan gitu ya. Jadi intinya kalau nangis ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa kecuali air matanya itu sampai masuk ke mulut dan sampai tertelan oleh kita, itu baru batal puasanya kayak gitu. Ini informasi juga ya buat teman-teman yang remaja yang sering nangis di siang hari di bulan puasa. Iya. Itu lebih baik dihindari lah ya, Nih Pak, saya ada titipan pertanyaan dari teman-teman saya. Oh, gitu. Kan kemarin saya KI nih Pak ke Bandung ya. Nah teman saya tuh ada yang muntah naik mobil. Nah itu kalau semisal muntah di siang hari tuh kan lagi puasa, itu gimana Pak hukumnya? Tergantung itu muntahnya. Kalau muntahnya disengaja itu batal puasa. Tapi kalau muntahnya ada sebab perjalanan seperti naik bis, naik mobil yang memang sudah biasa, misalkan naik mobil itu kok muntah walaupun sedang berpuasa, maka itu tidak batal puasa. Jadi intinya yang membatalkan puasa muntah itu yang muntahnya itu disengaja. Itu baru dikatakan puasanya itu batal. Tapi kalau karena perjalanan naik mobil dan muntah, maka itu puasanya tetap sah. Asal jangan sampai muntah yang sudah ada di mulut ditelan lagi, itu kalau kayak gitu baru batal. Tapi kalau tidak seperti itu berarti ya puasanya itu sah-sah saja kayak gitu. Terus di sini ada lagi titipan pertanyaan, katanya
ngabuburit boncengan bareng pacar. Itu gimana, Pak? Aduh, fenomena zaman sekarang ya Iya. biasanya ya. Itu ngabuburit itu sambil boncengan sama ayang kayak gitu. Iya, sama ayang. Sama ayang ya. Ngabuburit ya itu memang nggak kerasa nanti cepat waktu maghrib. Itu tadi kasusnya seperti yang LDRan itu. Ya seperti yang LDRan itu. Jadi hukumnya ketika berpuasa ngabuburit bareng ayang ya itu batal apa enggak puasanya? Bisa batal bisa enggak? Ya. Tergantung. Bisanya nggak batal, bisa nggak batal. Kalau apa? Kalau ayangnya sudah dihalalin, itu nggak batal puasanya kayak gitu. Dihalalin dulu itu harus dihalalin. Jadi teman-temannya Arum itu yang nitip pertanyaan itu, kalau mau jalan-jalan pas bulan puasa biar tidak batal, itu syaratnya ayangnya harus dihalalin dulu. Ya. Nah, terkait kalau misalkan fenomena anak zaman sekarang yaitu jadi secara fikih puasanya itu tidak batal. Yang batal itu pahala puasa. Mulanya baginda Nabi itu kan pernah mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang berpuasa itu hanya menahan haus dan lapar, tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Ya itu sebabnya karena mereka tidak mampu menjaga hal-hal yang dilarang oleh agama. Kayak misalkan tadi sore-sore main bareng ayang pas lagi puasa. Itu secara fikih memang puasanya tetap sah. Tapi secara pahala itu bisa saja membatalkan pahala puasa karena kayaknya tidak mungkin kalau sepasang muda-mudi ya ngabuburit hanya boncengan biasa itu kayaknya nggak mungkin. Itu kayaknya nggak mungkin untuk zaman sekarang. Jadi puasanya secara fikih mungkin bisa sah, tapi pahala puasa secara eksistensi itu bisa membatalkan pahala puasa. Kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya kalau ngabuburit bareng ayang yang sudah dihalalin kayak gitu. Itu baru boleh ya, Pak? Boleh kalau gitu boleh. Itu anjuran malah. Ya. Di sini kan membahas tentang pahala nih. Saya pernah diomong nih, Pak. Gimana? Gini katanya, percuma puasa tapi nggak melaksanakan sholat. Nah itu gimana sih hukumnya sebenarnya, Pak? Puasa tapi nggak sholat. Mereka itu rajin berpuasa, Iya. tapi tidak sholat misalkan. Ataupun sebaliknya, mereka itu sholat tapi tidak berpuasa. Karena kayak gini, antara sholat dan puasa itu merupakan dua rukun Islam yang berbeda. Ya, itu dua rukun yang berbeda. Jadi masing-masing dari puasa dan sholat, maka itu hukumnya sendiri-sendiri. Kalau misalkan orang berpuasa tapi tidak sholat, mungkin secara puasa mereka mendapatkan pahala. Tapi karena meninggalkan sholat, ya mereka berarti ya kena dosa. Ataupun sebaliknya, mereka melaksanakan sholat tapi tidak berpuasa. Mereka bisa saja mendapatkan pahala sholat tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Karena antara sholat dan puasa itu merupakan dua hal yang berbeda. Sah nggak puasanya? Ya sah. Tapi mereka berdosa karena tidak melaksanakan sholat. Jadi puasanya tetap sah, tapi berdosa karena tidak melaksanakan sholat. Begitupun sebaliknya. Jadi puasanya secara fikih kalau memang itu memenuhi syarat, maka puasanya dianggap sah, ya dianggap sah. Tapi mereka berdosa karena meninggalkan sholat, kayak gitu. Oke, terima kasih. Pak Waki kayaknya hari ini seger banget nih, Pak. Saya hari ini alhamdulillah seger. Walaupun sedang berpuasa, kita harus tetap semangat, ya harus tetap semangat pagi, Karena kebetulan itu hari ini itu ada sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu. Apa tuh, Pak? Azan maghrib. Oh, iya tentunya. Jadi saya selalu bersemangat untuk menunggu azan maghrib. Kayak gitu. Selalu bersemangat. Ngomong-ngomong nih tentang azan maghrib, kan buka puasa tuh. Yeah. Pak Waki semalam mesti sahur kan? Sahur. Itu tuh kadang ada yang ngomong gini, Pak, gak boleh sikat gigi di siang hari. Itu kira-kira gimana, Pak? Oh, hukum dari sikat gigi berarti ya. Kayak gini. Bersiwak ataupun sikat gigi itu memang dalam Islam itu dianjurkan. Tapi ketika berpuasa itu ada batasan-batasan yang harus kita ketahui. Kalau misalkan dari waktu pagi, dari waktu habis sahur sampai waktu istiwa itu waktu zuhur,
maka boleh-boleh saja melakukan sikat gigi dengan syarat tidak ada yang tertelan pasta gigi ataupun airnya itu tidak ada yang tertelan. Itu boleh dan itu tidak dipermasalahkan. Itu menjadi makruh ketika sudah masuk waktu istiwa. Jadi sudah masuk waktu zuhur dari jam 12 sampai maghrib, maka itu dimakruhkan menurut sebagian para ulama. Jadi dari pagi sampai zuhur itu boleh, habis zuhur sampai ke sampai ke maghrib itu dimakruhkan. Jadi lebih baik tidak. Pak, gimana saya itu kalau misalkan nggak gosok gigi, mulutnya bau misalkan, ya wajar, karena kita sedang berpuasa. Karena bau mulutnya orang berpuasa itu ya, besok ya itu lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Pernah mencium minyak kasturi harum? Ya nanti sama Pak Waki kayak gitu biar tahu baunya seperti apa kayak gitu ya. Jadi intinya boleh tidak bersiwak ketika berpuasa? Boleh. Kalau memang belum masuk waktu zuhur, boleh, nggak apa-apa. Setelah waktu zuhur, itu disarankan jangan. Ya, walaupun bau nggak apa-apa. Itu karena memang kita sedang berpuasa. Nah, gitu. Wah, ini berarti nambah ilmu juga ya buat saya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Nah, di sini ada yang bilang ke saya katanya gini. Merokok bisa membatalkan puasa apa enggak tuh, Pak? Rokok. Iya. Ini biasanya tuh untuk anak-anak muda yang perokok aktif itu biasanya tidak bisa meninggalkan rokok. Bahkan mereka itu lebih mementingkan rokok daripada makan misalkan. Itu banyak yang seperti itu. Puasanya batal enggak? Itu kan bukan makan. Batal. Ketika kita berpuasa dan merokok, maka puasanya itu batal. Kan nggak dimakan, Pak. Iya, memang nggak ada makanan di situ. Tapi dalam rokok itu mengandung zat-zat yang memang bisa membangkitkan si perokok itu. Kayak misalkan kan di rokok itu ada zat yang namanya nikotin. Ya, nikotin itu termasuk barang yang ainun, barang yang bisa dilihat kalau pakai alat khusus. Maka itu menjadi batal puasanya. Itu sudah sepakat para ulama bahwa merokok ketika berpuasa, maka perokok itu hukumnya batal puasanya. Jadi bagi muda-muda yang senang rokok ya diusahakan kalau siang hari sedang berpuasa ya jangan merokok karena bisa membatalkan puasa. Kayak gitu ya. Nah, ini informasi juga ya buat teman-teman yang suka merokok bahwa merokok juga bisa membatalkan puasa. Batal puasa. Terus lanjut nih, Pak. Menelan dahak ketika berpuasa. Kalau menelan dahak ketika berpuasa itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Ulama yang pertama mengatakan bahwa dahak itu bisa membatalkan puasa ketika sudah keluar dari, kalau kita mengucapkan huruf H ataupun hamzah ini di sini di pangkal tenggorokan, ketika sudah keluar dari sini dan ditelan lagi, itu menurut sebagian ulama itu batal puasa. Ada juga ulama yang mengatakan kalau masih dalam mulut, ya dalam mulut, berarti sudah keluar dari batas ini, sudah ada dalam mulut, dahak kita itu kita telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya kita boleh ambil yang misalkan pendapat yang kedua. Jadi selama dahak itu masih ada dalam mulut kita, ya kalau kita misalkan telan lagi, ya itu tidak membatalkan puasa. Tapi apa kalian mau kalau sudah mengeluarkan dahak di mulut terus ditelan lagi, kan kayaknya jijik ya, itu mesti dibuang. Nah, itu memang baiknya seperti itu karena itu adalah kotoran yang ada di tenggorokan kita. Jadi intinya itu. Jadi kalau misalkan masih di mulut, itu ada yang berpendapat kalau ditelan lagi itu tidak membatalkan puasa. Seperti halnya kayak misalkan ludah itu kan diproduksi secara alami di mulut kita. Kalau kita telan berpuluh-puluh kali itu ya tidak akan pernah hilang dahaga kita. Itu tidak mempengaruhi apapun kayak gitu. Jadi tidak batal kayak gitu, tidak batal. Oke, Pak, terima kasih. Terus lanjut ya, Pak. Di sini maaf nih, Pak. Ya. Ngupil. Itu gimana nih, Pak? Maksudnya membatalkan puasa atau tidak gitu ya? Iya. Yaitu upil. Upil itu barang yang unik, barang yang antik kayak gitu ya. Jadi Pak Arum tahu nggak perbedaan apel sama upil? Nggak tahu apa perbedaannya? Kalau apel buah. Kalau apel buah, kalau upil? Ya. Bukan itu perbedaan yang jawaban yang tepat. Kalau apel itu di atas meja, kalau upil
di bawah meja. Kayak gini. Oh, iya. Nah, sekarang pertanyaan, gimana kalau kita berpuasa tapi mengupil, batal apa enggak puasanya? Tergantung. Kalau kita sampai melewati batas hidung, maka itu bisa batal. Jadi hidung itu ada 3 bagian ya, Mbak Rum ya. Yang pertama hidung ini bagian luar sini, terus bagian tengah itu yang ini kebetulan saya mendan pesek kayak gitu, jadi terus ada di pangkal hidung itu di pangkal di sini. Jadi sudah pada bagian tulang apa namanya, tulang rawan. Nah, kalau sudah sampai batas pada tulang rawan ini, misalnya kita ngumpul sampai ke dalam gitu kayak gitu, diogrok-ogrok kayak gitu, maka itu batal puasanya. Tapi kalau hanya sebatas sebatas kayak gini ataupun masih di batasan luar, maka itu puasanya tidak batal. Jadi kalau sampai melewati batas tulang rawan, maka itu bisa membatalkan puasa. Ngupil ya, misalkan sampai ke dalam itu tidak membatalkan puasa. Jadi dapat membatalkan puasa. Tapi kalau masih di luar kayak gini itu tidak membatalkan. Itu sama persis kayak kita itu kalau mau wudu itu istinsak. Jadi menyedot air sampai ke hidung. Itu jangan sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalam itu bisa batal. Tapi kalau hanya di luar saja, maka puasanya tidak batal. Berarti sama seperti ngupil. Boleh saja ya, Pak. Boleh saja. Tidak melewati batas. Ya, asal tidak melewati batas, maka itu puasanya tetap sah. Kayak gitu. Dan satu lagi, jangan ngupil di tempat umum. Jorok gitu. Jangan ngupil di tempat umum. Jorok kayak gitu. Iya, itu pesan dari saya. Jangan ngupil di tempat umum. Itu jorok gitu ya gitu. Nggak kerasa nih kita berbincang-bincang udah ada di penghujung acara aja nih. Oh itu, padahal baru banget kita di sini yang ngobrol, iya. Tapi nggak kerasa sudah di penghujung acara. Kira-kira nih ada pesan dan kesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman semua dari Pak Waki? Terima kasih. Saya berpesan ke teman-teman semua, khususnya anak-anak yang ada di SMK Farmasi Majenang, kita harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa karena kita tidak tahu tahun depan kita masih bisa berpuasa atau tidak, maka kita gunakan bulan puasa ini dengan semaksimal mungkin. Kalau bisa setiap hari kita tadarus, syukur-syukur one day one juz. Nanti ketika selesai bulan Ramadan kita betul-betul hatam Al-Qur'an 30 hari. Itu saja pesan dari Pak Waki. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa semangat puasanya ya. Terima kasih Pak Waki. Terima kasih Mbak Rum. Meluangkan waktunya. Teman-teman jangan lupa ya like, comment, and subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.